kami dari kelompok 13 manajemen perbankan. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita tidak bisa menghitungnya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Yang kedua, salam serta salawat tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya beribadah dengan tenang, yang telah membawa Islam dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang pasar uang syariah dan perdagangan valuta asing. Baik, perkenalkan, nama saya sendiri atas nama Irwanti. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian pasar uang syariah, sukuk dan falas. Pasar uang syariah. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dana berjangka pendek, yaitu dana yang berjangka kurang dari 1 tahun. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Yang kedua, pengertian sukuk. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata sak yang berarti sukuk, sertifikat atau dokumen, yang merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak atau plural. Sak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi laporan yang terjadi dalam kitab Mujman al-Musraj al-Ihtisadiyah wal Islamiyah. Sak dapat diartikan sebagai surat berharga. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu pengertian falas. Falas atau valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya itu berupa mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Adapun fungsi valuta asing yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, yang ketiga sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Pembahasan yang kedua yaitu hukum ekonomi syariah, sukuk dan falas. Yang pertama, landasan hukum pasar uang dalam Islam. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 175 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Ammar bin Auf yang berbunyi, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang dibuat, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga, fikih muamalah atau kaidah tentang fikih, di mana pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bagian kedua yaitu falas.
Landasan hukum transaksi falas dalam perspektif syariah, praktik valuta asing hanya terjadi dalam akad jual beli. Allah Subhanahu wa taala menegaskan batasan bagi umat Islam untuk tidak melakukan aktivitas perniagaan secara batil. Seperti dalam surat An-Nisa dalam ayat 29, ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu." Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak yang lain kecuali sama nilainya, dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." Yang terakhir yaitu sukuk. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa sukuk hadis dari riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani, yaitu perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang diharamkan, yang menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Adapun pandangan ulama fikih terhadap sukuk, yaitu menurut Husain Syakal mengatakan bahwa sukuk terdiri atas landasan kerjasama dalam menandai sebuah proyek, atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah Islam. Kaidah al-gulmu bil gurmi dalam sistem saham perusahaan saham modern dan sistem unit investasi di pasar investasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Kan nama saya Siti Aisyah Irwan, NIM 612062019-051. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu hukum ekonomi syariah dalam perdagangan falas. Falas atau singkatan dari valuta asing adalah mata uang yang digunakan ataukah diakui dalam perdagangan internasional. Dengan pengertian lain, falas ini adalah pertukaran ataukah konversi mata uang satu negara dengan negara lain. Contohnya saja, Anda bisa menukarkan uang rupiah dalam bentuk dolar dengan harga jual pada saat itu. Dalam konsep Islam, falas ini dinamakan dengan arsaf, dan arsaf ini adalah diperbolehkan dalam Islam. Kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan syarat tertentu. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Dan akad arsaf ini diperbolehkan merujuk pada fatwa DSN nomor 28/DSN datar MUI /3/2022 tentang pertukaran mata uang. Fatwa ini dikeluarkan untuk pertimbangan bahwa untuk memenuhi berbagai keperluan. Beralih pada materi prinsip pasar uang syariah dan sukuk. Terlebih dahulu kita melangkah pada materi pasar uang syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah disingkat sebagai PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan dalam jangka pendek antar peserta yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Peserta PUAS dalam pasar primer adalah bank syariah sebagai primer dan selaku penerbitan instrumen PUAS dan dana, sedangkan bank konvensional itu adalah pemilik dana. Peserta PUAS dalam pasar sekunder yaitu bank syariah dan bank konvensional itu sebagai penjual ataukah pembeli instrumen PUAS. Sertifikat PUAS adalah
suatu bukti kepemilikan investasi dalam yang ditransaksikan dalam instrumen puas. Pialang adalah sebagai bentuk perantara perdagangan sertifikat yang telah disepakati oleh Bank Syariah, yang diakui oleh Bank Syariah. Dan sertifikat puas itu adalah berdasarkan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sistem bagi hasil instrumen puas ini yaitu berdasarkan aset tetap maupun tidak tetap. Dan sertifikat puas ini bisa dialihkan pemiliknya sebelum jatuh tempo. Itu adalah sukuk. Sukuk adalah istilah baru yang dikenal sebagai pengganti obligasi syariah. Sukuk ini merupakan bukan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset ataukah proyek. Kepemilikan suatu sukuk dilihat dari aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus dilakukan dengan kegiatan usaha yang halal. Adapun jenis usaha yang sesuai dengan standar syariah yaitu AA OI FI nomor 17 tentang instrumen sukuk. Yang pertama itu adalah sertifikat kepemilikan yang disewakan. Yang kedua itu adalah sertifikat istisna, sertifikat salam, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat musyawarah, sertifikat mughaharasah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.